Good morning, good people. This is waktunya kita bicara tentang selling lagi ya, sales dan penjualan. Hari ini saya akan bicarakan sesuatu yang cukup menggelitik saya dan sedikit mengganggu saya. Bukan mengganggu secara fisik, tapi mengganggu secara pikiran. Karena ada beberapa kesalahpahaman di dalam kondisi krisis ini yang kira-kira intinya adalah bahwa di dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak seharusnya menjual. Perusahaan seharusnya stop menjual dan beralih menjadi perusahaan sosial, berderma, memberikan sesuatu secara free, memberikan bantuan secara cuma-cuma, dan basically memberikan apapun juga yang bisa diberikan, dan termasuk kalau dulunya dijual sekarang digratiskan. Ini adalah suasana memang cukup challenging, cukup menantang dalam kondisi krisis karena corona. Tapi saya perlu luruskan dalam vlog kali ini karena saya melihat ada kesalahpahaman yang kalau nggak diberesin ini akan meracuni kita. Okay? So, how do I put it? The point bahwa kita tetap menjual itu justru membantu ekonomi, justru membantu kita cepat keluar dari krisis ini. Ya, saya ingat ayah saya dulu ketika menghadapi krisis tahun 1998, beliau mengatakan bahwa satu-satunya kita bisa keluar dari krisis yaitu kalau kita keep on spending. Ya, kalau kita keluar dari rumah, kita belanja. Of course, kalau dalam kondisi dulu kita harusnya keluar karena kita disarankan keluar dan bersosialisasi. Tapi karena ada social distancing, kita berbeda krisis tahun 2020 ini. Tapi the point is the same, bahwa kita harus keep on spending, kita shopping, ya, help out. Justru, let's put it another way. Kita sebagai konsumen, kita memegang uang kita harus beredar di dalam masyarakat. Ya, inti dari ekonomi adalah perputaran uang. Jika tidak ada perputaran uang, maka kondisi ekonomi kita akan menjadi sangat-sangat buruk. Semakin uang kita tidak keluar, semakin ekonomi akan hancur dan akan semakin tertekan. So the point adalah kita harus keep on spending. Nah, pertanyaannya berarti kalau kita keep on spending, who is selling? Karena kita tidak bisa dong spending, cuma sekedar spending tapi nggak ada yang jual. Kita mesti spending kemana? Ya, so basically adalah ketika kondisi krisis seperti ini, you have to keep selling supaya ada orang yang spending. Nah, tentunya habis ini kita akan bahas ya perbedaan antara kapan waktunya giving, kapan waktunya selling. Ya, this is all about timing. It's not about selling is bad and giving is good. No, both. Dua-dua ini bagus dan dua-dua ini adalah fundamental yang harus dilakukan secara bersamaan. Okay? So bahkan ada satu brand manager, brand motivator yang saya hormati di dalam radio nasional seluruh Indonesia, jadi di broadcast di radio. Beliau mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk para perusahaan tidak lagi menjual tapi memberikan sesuatu, giveaway. Nah, saya pikir ini sesuatu yang baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa penjual itu sesuatu yang diharamkan dalam kondisi ini. Stop selling. Ini titik di mana saya draw my line. Jadi titik di mana saya menarik garis dan memberikan ketegasan bahwa saya tidak setuju. Totally disagree dengan konsep beliau. Walaupun saya respect dengan brand motivator atau brand konsultan yang saya dengarkan di radio. Buktinya saya mendengarkan ya, setiap beberapa hari sekali saya dengerin. Rutin. But you have to get back to the basic, bahwa ekonomi ini tidak bisa berhenti. You have to keep it moving. Anda harus bergerak, ya. So buat teman-teman yang mendengarkan vlog ini, keep spending, keep buying things. Ya, jangan membeli sesuatu yang tidak berguna, tapi Anda mesti tetap buying things. Nah, kembali ke selling. So apa bedanya coach antara waktu yang selling dan waktunya untuk giving? Again ya. The point adalah you have to keep selling. Nah, sekarang why do we have to give in? Ada beberapa alasan kenapa kita mesti give away. Kita memberikan giving atau give away. Satu adalah kalau produk Anda memang dalam kondisi tidak bisa dipertahankan dalam waktu lama. Misalkan ada kadaluarsanya, ada waktunya kalau labelnya itu tidak bisa dipakai setelah tanggal berikutnya dan seterusnya, maka Anda sebaiknya give that away sebelum rusak. Karena memang mungkin katakanlah market sedang tidak bisa membeli produk Anda sebanyak yang seharusnya, yang sebiasanya terjadi di bisnis Anda setiap minggu, setiap bulan, tapi Anda mengalami penurunan. Nah, daripada itu tidak baik, rusak, berikan.
Ya, this is time for number one adalah time when is the time to give away? Ya, pada saat Anda merasa produk Anda pun toh tidak bisa terserap secara cepat dan ada tanggal kadaluarsanya, maka Anda berikan. Yang kedua adalah kapan mesti giveaway. Kalau Anda memiliki produk-produk yang esensial yang memang dibutuhkan seperti masker, hand sanitizer, dan Anda mendapatkan kesempatan untuk tidak melukai perusahaan Anda secara fundamental, tidak merusak profit Anda atau merusak ekonomi perusahaan Anda secara destruktif, Anda masih bisa giveaway, Anda giveaway. Ini dalam konteks membantu. Ya, basically sebetulnya ini sama aja ya. Ketika ada tetangga Anda susah, Anda punya makanan, ya kasihlah, gitu ya. Kalau tetangga Anda lagi kesulitan, mereka butuh obat, Anda punya obat, ya tentunya kasih aja. Ya, jangan hitung-hitungan di situ. Ya, kalau Anda memang punya produk yang membantu, bantu. Ada orang membantu, bantu. Sebetulnya nggak dalam krisis saja. Ya, kalau ada perusahaan kalau ada orang yang kesulitan dalam perusahaan dan dalam kondisi tertentu dan di luar krisis, kemudian datang ke perusahaan Anda dan Anda mampu memberikan ini, ya Anda berikan. Ini tidak ada hubungan dengan krisis. Ini ada hubungan dengan us sebagai human being, kita sebagai manusia harus toleransi. Ya, kita harus memberikan bantuan. Toh social responsibility, ya kalau Anda tahu namanya CSR, corporate social responsibility, itu sudah ada dari dulu. Mau krisis mau nggak ada tetap ada CSR. Oke, itu dua timing ya yang Anda mesti lakukan. Kapan Anda mesti give away? Satu adalah kalau memang produk Anda toh tidak bisa terserap dan daripada sia-sia ya Anda kasih aja. Yang kedua kalau memang you want to help, then help. Now, when is the time to sell? Nah, ini yang saya mesti luruskan. Anda mesti sell every single day karena ini butuh, Anda juga butuh, konsumen juga butuh. Nah, tapi bedanya adalah ketika Anda sell, jangan di markup. Ya, terutama kalau memang itu sesuatu yang lagi dibutuhkan. If you want to sell, if you're selling things, sell, di dalam kondisi normal, Anda jual dengan normal. Okay, you want to help, keep selling tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kasih mereka special price, kasih mereka special discount, help them out. Tapi you have to keep them buying. Karena ini kondisinya tidak boleh sampai berhenti perputaran ekonomi. Oke, yang pertama yang itu ya, you have to keep selling. Terus yang kedua, when do you have to sell? Ketika Anda tahu bahwa value perusahaan Anda, value produk Anda, value jasa Anda, ini benar-benar baik dan membantu mereka. Seorang dokter tidak akan berhenti meresepkan obat hanya karena obat itu mahal. Sekali lagi ya, seorang dokter tidak akan berhenti meresepkan obat hanya karena obat itu mahal. Kalau obat itu berguna bagi pasien, kalau obat itu menyembuhkan, seberapa mahal pun dia resepkan. Karena ini adalah kepentingan untuk pasien. Ini kepentingan untuk konsumen. Ini kepentingan untuk yang menerima obat itu. Ya, memang ada beberapa dokter di sana yang kurang etis dalam meresepkan, hanya sekedar mencari profit semata. Tapi you get my point bahwa ketika pasien sakit dan dia tahu obatnya harus mahal, dia dikasih obat mahal. Nggak bisa dong Anda memberi pasien, kalau Anda seorang dokter atau tenaga medis, Anda memberi pasien dengan obat yang lebih murah hanya karena kemampuan beli pasien itu tidak ada. Ya nggak mungkin. Kalau pasien itu bisa, kalau disembuhkan dengan obat murah bisa, ya tentu Anda kasih obat murah. Tapi kalau pasien tidak bisa disembuhkan dengan obat murah dan harus dengan obat mahal, ya tidak ada hubungannya dengan kemampuan membeli. Anda tetap harus meresepkan obat yang benar, obat yang menyembuhkan. Asal value-nya tepat, asal Anda tidak menipu, asal Anda tidak memarkup. You get my point, right? So that's it guys. So you have to understand bahwa this is the time you have to sell. Dan seperti saya katakan, selling value di 2 minggu sebelumnya dan minggu lalu, di dalam series ini saya tekankan lagi bahwa Anda harus keep on selling values, ya, nilai tambah. This is the time untuk Anda mempraktekkan apa yang saya katakan 2 minggu lalu tentang buying script. Jangan menggunakan selling script, jangan menggunakan sales script, Anda gunakan buying script. Help them to buy professionally. Jadi saya akan menutup vlog ini dengan sebuah reminder atau penegasan bahwa selling itu, definisi selling adalah secara profesional membantu orang untuk membeli. Ya, jadi selling ini adalah membantu orang secara profesional untuk membeli. Itu artinya apa? When you sell something, help them to buy professionally. Ketika Anda menjual sesuatu, bantu konsumen Anda, bantu prospek Anda untuk membeli secara profesional sehingga mereka tidak salah beli, tidak salah harga, tidak salah manfaat. Itu yang paling penting, tidak salah manfaat.
Ya, I hope this is helping guys. Keep on selling, happy selling. Semoga Anda tetap menjual dengan baik karena ini dibutuhkan terutama di saat ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan selamat Hari Nyepi untuk teman-teman saudara kami yang merayakan beragama Hindu. Semoga kita semua segera dilewatkan dalam di krisis ini. Semoga kita selalu selamat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. See you tomorrow guys. Stay safe, stay healthy. Boom.